Dalam perusahaan yang tidak mampu mengumpulkan modal kerja yang dibutuhkan kepada perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang lemah. Selain itu juga manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penempatan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi sehingga semua tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Selanjutnya, kurang dari 10% strategi yang dirancang digunakan dengan sukses. Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut agar perusahaan dapat menerapkan strategi dengan baik. Yang pertama itu ada produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Contoh produknya itu adalah Apple atau iPhone. Alasan yang berkualitas tingginya itu karena desainnya premium, integrasi perangkat lunak dan keras yang mulus, material berkualitas aluminium dan kinerja yang konsisten. Selanjutnya yang kedua itu ada pemasaran yang efektif untuk produk tersebut. Contohnya di sini pemasaran iPhone efektif karena melampaui penjualan spesifikasi teknis seperti RAM dan chip dan berfokus pada penjualan nilai atau value, pengalaman dan identitas premium. Selanjutnya yang ketiga ada kemampuan untuk menghasilkan modal kerja yang efektif. Berarti perusahaan mampu mengelola aset lancar dan liabilitas lancar sedemikian rupa sehingga likuiditas terjadi sekaligus profitabilitas meningkat. Selanjutnya yang keempat itu ada sistem manajemen informasi atau SIM yang baik. Sistem yang terintegrasi adalah sistem yang andal dan mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang cerdas dan relevan untuk mengambil keputusan di seluruh tingkat organisasi. Selanjutnya ada isu-isu strategi pemasaran. Perkembangan teknologi dan aksesnya yang semakin luas ke dunia maya telah menghadirkan tantangan baru dalam hal privasi, interaksi pelanggan, dan pengembangan bisnis. Pelacakan tindakan individu di internet telah menjadi topik yang kontroversial karena melibatkan masalah privasi dan etika. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan, perusahaan harus mengikuti aturan privasi yang berlaku dan memperlakukan data dengan etika. Dalam era digital saat ini, pelanggan itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap personalisasi dan pelanggan yang dipercaya. Dengan mempertimbangkan isu-isu privasi dan etika, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan menghasilkan keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Selanjutnya ada prinsip baru pemasaran menurut Paris, Winian, dan Weinberg adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah jangan hanya berbicara dengan pelanggan, lebih baik bekerja sama dengan mereka melalui proses pemasaran. Yang kedua itu ada beri pelanggan alasan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, mendengarkan dan mempartisipasikan dalam diskusi yang terjadi di luar situs web perusahaan Anda. Yang keempat, ganti godaan untuk menjual dengan menarik pelanggan. Yang kelima itu ada jangan mengontrol percakapan online biar mereka bergerak sendiri. Yang keenam itu cari ahli teknologi marketing atau seseorang yang memiliki 3 kemampuan luar biasa seperti teknologi, marketing, dan interaksi sosial. Selanjutnya yang terakhir itu ada gunakan pesan singkat dan chat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya media beriklan. Kenapa sih di sini ngomongin media beriklan? Adapun hubungan media beriklan dengan penerapan strategi pada isu-isu penerapan
dan awareness ini, jadi produk kita dapat dikenal di masyarakat. Terus gimana sih caranya biar produk kita tuh dikenal di masyarakat? Kita bisa nih memilih media-media mana yang terjangkau ya, dan menentukan seberapa cepat brand tersebut dikenal secara luas. Misalkan kita milih medianya itu seperti TV, radio, media sosial, billboard, melalui influencer atau lain-lain. Yang kedua itu untuk menyasar segmen yang tepat. Jadi dalam pemasaran ini kita harus memilih nih strategi mana atau media mana yang tepat dan sesuai dengan perilaku konsumen. Misalkan konsumen kita ini lebih banyak Gen Z, terus kita tuh biasanya kalau Gen Z itu lebih efektif dijangkau lewat media sosial. Terus untuk menentukan positioning itu apa sih? Positioning itu cara perusahaan untuk menempatkan citra merek produk di benak konsumen. Selanjutnya media beriklan. Generasi muda khususnya usia 18-27 tahun lebih cenderung menghabiskan waktu untuk media online daripada media tradisional seperti TV, radio atau DVD. Perkembangan ini didorong oleh ketersediaan smartphone dan konektivitas internet yang mudah diakses. Media digital juga memungkinkan perusahaan untuk menyajikan iklan yang lebih personal dan relevan berdasarkan dengan preferensi dan perilaku konsumen. Hal ini meningkatkan peluang bahwa iklan akan dilihat dan direspon dengan lebih baik melalui platform digital. Perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Hal ini menciptakan peluang untuk mendengarkan umpan balik, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Selanjutnya, dalam menghadapi perubahan ini, perusahaan harus memahami perilaku konsumen, memanfaatkan media beriklan yang sesuai dengan audiens mereka, dan mengembangkan strategi iklan digital yang efektif. Pergeseran menuju iklan digital menuntut kreativitas, relevansi, dan keterlibatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten promosi itu, apalagi kan misalkan kayak target pemasaran kita tuh Gen Z, kita harus bikin kontennya yang nggak salah-salah, yang efektif. Itu kayak yang lucu, yang istilahnya estetik lah, biar dilirik nih sama Gen Z ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh dari keputusan pemasaran yang membutuhkan kebijakan. Yang pertama, memilih apakah menggunakan saluran distribusi eksklusif atau kombinasi dengan saluran yang lebih luas, yang memerlukan kebijakan yang mengatur bagaimana produk akan didistribusikan ke pelanggan dan bagaimana hubungan dengan distributor atau manajer akan dikelola. Lalu yang kedua, memutuskan seberapa banyak menggunakan iklan TV, banyak, sedikit, atau tidak sama sekali. Membutuhkan kebijakan yang mencakup anggaran iklan, jadwal tayang, serta target dan pesan iklan. Yang ketiga, menetapkan balasan atau pembatasan terhadap kontribusi atau bisnis yang diterima dari pelanggan, bisa memerlukan kebijakan yang menjelaskan batasan ini secara tegas. Lalu yang keempat itu ada keputusan untuk menjadi pemimpin dalam menetapkan harga atau mengikuti harga pesaing, membutuhkan kebijakan yang mengarahkan perusahaan dalam menghadapi persaingan harga pasar. Lalu yang selanjutnya, menawarkan garansi produk yang lengkap atau terbatas dengan membutuhkan kebijakan yang mengatur ketentuan garansi, proses klaim, dan hak dan kewajiban pelanggan. Selanjutnya, memutuskan cara memberikan penghargaan pada tenaga penjual seperti gaji langsung, komisi, atau kombinasi keduanya. Memerlukan kebijakan yang mengatur struktur kompensasi dan insentif bagi tim penjualan. Lalu selanjutnya, memutuskan apakah akan melakukan iklan online atau tidak, memerlukan kebijakan yang menetapkan platform anggaran dan strategi iklan online yang akan digunakan. Selanjutnya ada purpose based marketing. Purpose based marketing adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan berfokus untuk menyampaikan tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar daripada sekedar produk atau layanan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk hubungan emosional antara merek dan pelanggan dengan memberikan nilai tambah yang lebih dalam. Singkatnya itu, purpose based marketing itu jadi suatu brand itu tidak hanya menjual apa yang mereka buat, tapi mengapa mereka melakukannya. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa. Dalam proses marketing, segmentasi pasar membantu perusahaan mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki
dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada demografis yang berdasarkan karakteristik populasi. Contohnya itu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada geografis berdasarkan lokasi, negara, kota, ataupun iklim. Lalu yang ketiga ada psikografis yang sesuai dengan gaya hidup atau kepribadian. Lalu yang keempat ada perilaku atau yang sesuai dengan kebiasaan konsumen tersebut membeli suatu produk. Lalu ada alasan utama implementasi segmentasi pasar. Yang pertama, strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Yang kedua, perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar dengan mengoptimalkan keuntungan per unit dan penjualan per segmen karena iklan, distribusi massal, dan produksi tidak diperlukan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar berdampak langsung pada komponen bauran pemasaran seperti harga, promosi, distribusi, dan barang. Lalu, mengapa sih segmentasi pasar itu penting? Yang pertama itu diperlukan untuk mengembangkan produk, penetrasi, dan diversifikasi. Dengan adanya segmentasi pasar ini, perusahaan lebih mudah untuk menganalisis kebutuhan para konsumennya. Lalu yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang selanjutnya itu ada untuk memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan per unit dan penjualan per segmen. Lalu ada dua cara yang berbeda dalam memandang pasar. Yang pertama, static attribute segmentation ini adalah pendekatan yang berfokus pada atribut tetap atau karakteristik dasar dari kelompok pelanggan. Dalam statistik atribut segmentation ini, pasar dilihat dari segi geografis dan demografisnya. Lalu yang selanjutnya ada dynamic attribute segmentation. Pendekatan ini lebih fokus pada sifat-sifat yang lebih dinamis dan bersifat psikologis dari kelompok pelanggan. Dalam dynamic attribute segmentation ini, pasar dilihat dari segi psikografis dan perilaku. Lalu ada 3 strategi penetapan target pasar yang dilakukan para pelaku bisnis, yaitu strategi pemasaran tanpa pembeda. Strategi pemasaran tanpa pembeda di sini disebut juga dengan undifferentiated marketing. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran dengan pembeda atau differentiated marketing, dan yang selanjutnya strategi pemasaran konsentrasi atau concentrated marketing. Kita akan dilanjutkan dengan saya William. Oke, baik, berikut pengertian penempatan atau pemosisian produk. Penempatan atau pemosisian produk merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan peran, nilai, dan posisi produk atau merek dalam minat pelanggan. Strategi ini menentukan bagaimana produk disiapkan oleh segmen pasar yang dituju, sehingga perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif serta diferensial yang jelas. Di sini yang pertama, memiliki kriteria kunci. Perusahaan perlu menentukan faktor pembedaan yang paling relevan bagi pelanggan seperti kualitas, harga fitur, desain, dan pelayanan. Kriteria ini akan menjadi dasar dalam membangun posisi produk. Dan yang kedua, membangun diagram penempatan produk. Diagram penempatan dibuat oleh memetakan posisi produk perusahaan dibandingkan produk pesaing. Pemetaan ini membantu perusahaan memahami persepsi pelanggan dan mengidentifikasi dua persaingan yang tersedia. Yang ketiga, penetapan produk pesaing. Perusahaan harus mengidentifikasi pesaing utama dalam kategori produk yang sama. Dengan mengetahui pesaing, perusahaan dapat mengukur keunggulan dan kelemahannya dalam pasar. 4. Mengidentifikasi area kompetitif. Area kompetitif adalah wilayah persaingan yang paling menentukan keputusan pelanggan. Perusahaan perlu mengenali area yang paling potensial untuk dimasuki berdasarkan kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan. Dan yang kelima, membangun rencana pemasaran. Tahap terakhir adalah menyusun strategi pemasaran yang terintegrasi untuk memperkuat posisi produk. Rencana ini mencakup strategi promosi, harga, distribusi, komunikasi, dan diferensial.
yang mendukung posisi yang ingin dicapai. Untuk aturan-aturan penting dalam penggunaan penempatan produk sebagai alat implementasi strategi yaitu di sini bisa kita lihat pada lubang atau area yang kosong, perusahaan sebaiknya mencari ruang pasar yang berposisi bersaing. Peluang ini dapat menjadi area strategis untuk menawarkan produk dengan nilai khas. Dan yang kedua jangan memposisikan di tengah. Posisi di tengah sering dianggap tidak memiliki keunikan. Produk yang berada di tengah sulit dibedakan oleh pelanggan, sehingga kurang memiliki daya tarik dibandingkan produk yang memiliki posisi jelas. Dan ketiga, jangan melayani dua segmen dan strategi yang sama. Setiap segmen memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda. Menggunakan satu strategi untuk beberapa segmen dapat mengabulkan identitas produk dan membuat pusat pemasaran kurang efektif. Yang keempat, fokus pada area yang belum tersisi atau relung yang masih kosong. Perusahaan sebaiknya mengisi ceruk pasar yang belum digarap bersaing. Strategi ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat dan memperluas peluang pertumbuhan. Dan di sini slide berikutnya penempatan atau komposisian produk. Ini sama aja pembahasannya. Apa bisa Kemudian strategi penempatan produk yang efektif adalah perbedaan yang unik dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Strategi penempatan produk yang efektif harus memperjelas perbedaan unik atau keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan pesaing. Berikut mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan pelayanan yang lebih rendah dibandingkan yang perusahaan dapat disampaikan. Ini bukan kriteria yang efektif untuk strategi penempatan produk. Strategi penempatan seharusnya membangun citra positif dan komunikasikan nilai yang tinggi pada pelanggan, mengarahkan pelanggan untuk memperkirakan pelayanan yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat dirugikan citra perusahaan dan merusak kepercayaan pelanggan. Berikut isu-isu keunggulan dan akuntansi. Isu-isu keuangan dan akuntansi. Isu-isu keuangan dan akuntansi merupakan permasalahan penting yang sering muncul dalam pengelolaan bisnis maupun organisasi. Permasalahan ini biasanya berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan, pengendalian arus kas, perhitungan biaya, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Adapun penjelasannya masing-masing isu adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu yang sering muncul meliputi kesalahan catatan tidak sesuai standar akuntansi serta keterlambatan penyusunan laporan. Dan yang kedua, pengelolaan arus kas. Arus kas yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Permasalahan yang sering timbul meliputi cash flow yang tidak stabil, tingginya pengeluaran operasional, serta ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan yang ketiga, perhitungan biaya dan pendapatan. Ikut pajak, manajemen risiko keuangan, evaluasi investasi dan proyek, audit dan kepatuhan, penyusutan dan amortisasi. Berikut pengampuan pendapatan dan beban, dan berikut
kasus berikut. Adapun suatu kasus yaitu PT Segar Minuman memproduksi minuman kesehatan dan mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir akibat munculnya banyak kompetitor baru dan meningkatnya biaya operasional. Serta PT Minuman Segar ini hanya berfokus pada penjualan offline. Selain itu juga perusahaan menghadapi isu cash flow karena tingginya biaya promosi yang tidak. Mungkin sekian